Di dalam segala hal kami tetap akan bersyukur. Apapun kondisi yang sedang dialami oleh umat-Mu pada hari-hari terakhir ini, kami berterima kasih karena penyertaan Tuhan selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sebentar mau mendengarkan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu hari ini. Tuhan, ampuni kami. Biarlah kami semua lebih lagi punya pengenalan akan Tuhan. Kami tidak pungkiri kadang-kadang kami selalu ingin segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendak kami. Tetapi hari ini, dengan pujian, penyembahan, dan keintiman kami dengan Engkau, Engkau mau mengajar kami lebih punya pengenalan akan Tuhan. Urapi hamba-Mu. Sekali lagi urapi hamba-Mu Tuhan. Apapun yang hamba-Mu telah persiapkan tidak akan ada artinya. Hamba-Mu bodoh hanya karena Engkau mau pakai hamba-Mu. Karena itu sertai dampingi hamba-Mu berdiri di tempat ini, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan bukan melulu tentang pengetahuan, tapi adanya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan selama 16 tahun di kota ini, menjadikan kami semua melihat bahwa penyertaan Tuhan itu penting dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami semua siap untuk mendengarkan Engkau. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Iya, saya memang udah janji bahwa setiap kali malam hari kita akan terus belajar firman Tuhan, supaya kita lebih lagi punya pengenalan akan Dia. Dan memang tadi kita sudah pesan supaya teman-teman yang sakit, yang tinggal di rumah, jemaat-jemaat boleh ikut, tapi ternyata ada gangguan di dalam internet dan kurang bisa siaran langsung, betul ya? Sehingga macet-macet itu kita nggak tahu, tapi kita tetap bersyukur semua akan indah pada waktunya. Dan Tuhan punya rencana bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi siang kita sudah dengarkan bagaimana Tuhan berbicara kepada kita bahwa ini suasananya adalah akhir zaman dan kita harus hidup berhati-hati. Bahkan Tuhan Yesus menceritakan di dalam Lukas pasal 17 tadi siang bagaimana Dia mengajar murid-murid, mengajar orang-orang yang ada di dekatnya. Dan Dia berkata bahwa kedatangan akhir zaman itu seperti kilat, ya, tiba-tiba, sehingga Dia mengingatkan supaya kita semua betul-betul bersiap dan berjaga-jaga. Bahkan Dia berkata, ingatlah akan istri Lot. Nah, malam ini saya akan berbicara juga supaya kita semua ingat bahwa kekristenan tanpa pengenalan adalah dosa. Karena itu mari kita buka 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 4. Ini ayat yang sudah terus berulang-ulang kita dengung-dengungkan di gereja ini. Ayat ini berbicara tentang keadaan manusia di akhir zaman. Tapi saya mau membawa kita semua untuk paham bahwa saya tidak hanya akan menyatakan bahwa tentang kesukaran-kesukaran, tapi saya mau bawa kita semua bagaimana supaya kekristenan kita lebih kepada punya pengenalan akan Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4, demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Ada satu kata firman ini 2 Timotius 3 ayat 1 ini dimulai dengan satu kalimat ketahuilah. Kata ketahuilah ini punya makna yang artinya belajarlah untuk paham. Atau pahami dan kamu harus mengerti. Masa yang sukar ini sedang terjadi. Tanda-tandanya adalah manusia akan mencintai dirinya sendiri. Nah saudara, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan masa yang sukar. Kata sukar di dalam bahasa Yunani disebut kalepos. Tulisannya CHALEPOS, kalepos, yang artinya sangat sukar untuk dilakukan, yang artinya berbahaya, yang artinya liar, ganas, kejam, bejat moralnya. Masa sukar dikatakan di sini sukar artinya kalepos, yang artinya sukar memang untuk dilakukan. Sangat ganas, sangat kejam, bejat moralnya, seperti manusia yang terjadi di zaman Lot, bejat moralnya. Kemudian apa dikatakan? Liar. Dan semuanya tertulis di ayat yang kedua, ketiga, dan keempat. Ini memang benar keadaannya, bahwa masa-masa di akhir zaman ini ditentukan dengan sifat manusia yang begini keadaannya. Dan kalau kita lihat, Tuhan Yesus sendiri sudah berbicara bahwa keadaan manusia akhir zaman itu persis seperti satu, zaman Nuh, kedua seperti zaman Lot. Zaman Lot itu lebih tepat diartikan pada zaman-zaman sekarang, terutama di kota kita. Keadaan di zaman Lot ini begitu banyak, saudara, jangan main-main. Makanya kita tetap doa keliling, kita tetap berdoa banyak, supaya kota kita ini betul-betul dilawat Tuhan. Semua gereja-gereja juga dilawat Tuhan, mengalami pertobatan. Tujuan kita berdoa keliling bukan supaya jemaat kita banyak, tetapi supaya Tuhan melawat umatnya, melawat orang-orang yang bisa diselamatkan di kota ini melalui gereja-gereja yang ada di kota ini. Jadi jelas kita harus sadar bahwa tujuan kita berdoa bukan supaya jemaat kita banyak. Nah Bapak Ibu Saudara, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4 ini semuanya adalah daftar dari hal-hal yang semuanya negatif. Dikatakan cinta uang lah, hamba uang lah, membual ini omong besar, saudara, menyombongkan diri, merasa diri lebih hebat, sudah nggak mau diajar lagi. Ini ciri-ciri manusia. Ini semuanya hal-hal yang negatif yang terdapat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Bahkan yang lebih parah dikatakan di ayatnya yang kelima. Mari kita lihat secara lahiriah. Ayat 5 ini parah, menunjukkan keparahannya. Jadi ini, ternyata orang-orang yang semuanya yang negatif yang ada di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4 ini adalah orang-orang sebenarnya mereka juga beribadah. Mengapa Paulus menasehati Timotius akan hal ini? Mengapa Paulus mengatakan hal ini kepada dia? Karena Rasul Paulus sendiri pun mengalami pengkhianatan, penentangan yang notabene juga datang dari orang-orang di sekelilingnya yang sebenarnya juga adalah orang-orang beragama. Sama seperti di zaman Yesus, waktu Yesus melakukan mujizat, mereka tahu. Bahkan apa yang dilakukan Tuhan Yesus gak ada yang tersembunyi. Tetapi orang-orang bejat moralnya, orang-orang ahli Taurat, orang-orang beragama, justru mereka ingin membinasakan Yesus, bahkan sampai menyalibkan Yesus. Hal ini terjadi dan akan terjadi terus dikatakan. Bahkan Rasul Paulus mengingatkan kepada kita supaya kita menjauhi hal ini.
Ayat 5 jelas sekali, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Kata secara lahiriah gini loh, secara jasmani kita melihat mereka ke gereja, bahkan mungkin melayani, bahkan mungkin gembala, mungkin pendeta, tetapi mereka membual, omong besar, menyaksikan hal-hal yang sifatnya dusta, hanya tujuannya menyombongkan diri supaya dinyatakan bahwa dia hebat. Jadi ini bukan untuk jemaat atau orang Kristen biasa saja. Ini juga terjadi bagi hamba-hamba Tuhan. Oleh karena itu Paulus menasihati kita supaya kita berhati-hati. Orang-orang yang seperti ini katanya kita harus jauhi, kita harus hindari. Kita nggak boleh hidup bersama-sama dengan mereka. Mengapa? Karena dilihat dari penampilannya sepertinya mereka rohani, tetapi hati dan pikiran mereka lebih fokus kepada kepentingan sendiri. Saudara, mari perhatikan. Sebenarnya kalau kita lagi omong besar, membual, seperti hamba Tuhan itu menyaksikan hal yang gak benar, tujuannya apa sih? Menyombongkan diri kan? Betul? Supaya orang semua lihat, hebat. Tapi Tuhan tahu itu gak benar. Kelihatannya rohani, kelihatannya berdiri di depan orang itu rohani, kelihatannya dia beribadah. Jadi kata ayat 5 ini gini, secara penampilan kita pakai dasi. Secara penampilan saya penyampai firman. Secara penampilan saya worship leader. Secara penampilan saya ini orang yang berdoa. Kelihatannya. Tetapi itu akan ketahuan dari mana? Fokus dirinya kemana? Bapak Ibu Saudara, saya tadi memang minta untuk kita terus belajar. Kenapa? Karena tadi pun saya ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, mati itu kapannya, kayak apa dan seperti apa? Dan kalau memang saya mati, benarkah saya sudah punya tempat yang terindah, terbaik? Seperti yang kau katakan itu. Karena terbukti pelayanan tanpa pengenalan itu kejahatan. Yesus sendiri ngomong, pelayanan tanpa pengenalan, ibadah tanpa pengenalan, ini kejahatan, saudara. Kenapa disebut kejahatan? Ya ini, ayat 2, 3, 4, dan 5 ini. Ini kejahatan. Kalau kita stuck terus cuma pengetahuan kita sekedar paham, mengerti, tapi kita nggak hidup di dalam menghidupi firman, ya kita berdosa. Saya akhir-akhir ini gini, Tuhan sebelum saya tua, sebelum saya pikun, saya mau terus menerus diingatkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena memang dia berkata begini, perhatikan. Ini adalah, Tuhan ngomong gini, ini adalah orang-orang Kristen yang aktif ke gereja, tapi tetap garang, tetap sombong, tetap membual, tetap cinta uang, gak punya iman, gak menyerahkan diri kepada Tuhan. Ketika ada persoalan, di sini ketahuan. Jadi saya mau di gereja ini kita paham betul bahwa Tuhan sangat benci orang-orang yang beribadah tapi tanpa pengenalan. Nah, pertanyaan saya begini. Yang pertama, saya bilang gini, kalau memang beribadah, kenapa tidak siap berubah? Betul kan? Hakikat daripada ibadah itu apa sih? Perjumpaan dengan Tuhan. Betul? Hakikat itu esensi. Kalau kita sudah ketemu dengan Tuhan, masa kita nggak punya perubahan? Ini nggak mungkin. Ini pertanyaan saya. Yang kedua, pertanyaan segini. Jika memang tetap beribadah, tetapi tidak berbeda dengan orang-orang yang tidak beribadah. Jadi gini, kita beribadah, kita diajar, praise and worship-nya luar biasa. Ya, kita kalau worship dengan Tuhan itu 1 jam loh di dalam ibadah, bahkan lebih. Kita ada di sini, ya.
Tapi kita tidak berbeda di luar sana. Kita tidak berbeda dengan orang-orang yang bahkan tidak pernah beribadah. Lantas ngapain beribadah? Ini. Kalau memang kita nggak siap berubah, kita ngapain ibadah? Karena kekuatan dari satu ibadah itu adalah perubahan hidup. Katakan amin. Kekuatan dari satu ibadah yang dilihat orang adalah adanya satu metamorfosa, ada satu perubahan dari dalam diri kita, perubahan hidup kita yang memang dikarenakan kita paham firman, mengerti firman, dan melakukan firman. Perhatikan, paham firman, mengerti firman, dan melakukan firman berbeda. Paham firman, mengerti firman, punya pengetahuan banyak tentang firman, tapi tidak ada yang berubah, tidak ada yang membuat orang lain tertarik, tidak ada yang membuat orang datang kepada Tuhan, tidak ada orang yang bertanya, kenapa kamu bisa seperti ini? Tetap bandel, tetap susah, tetap gak bisa terima sesuatu, tetap sulit diajak, tidak ada perubahan hidup. Jadi seharusnya begini, semakin banyak ibadah, kita dari Januari sekarang sudah bulan Juni, 1 semester tahun ini kita sudah akan lewati segera. Dari Januari sampai Juni, tentunya kita bisa lihat perubahan hidup kita. Tentunya orang juga bisa lihat perubahan hidup kita. Bahkan yang kalau dulunya sombong ya berubah jadi rendah hati. Yang kalau dulunya omong besar berubah jadi tahan diri. Yang dulunya garang, suka marah, ngamuk-ngamuk gak karuan, tentunya sudah berbeda. Ini loh maksudnya, yang tadinya cinta uang, tidak punya iman, sikit-sikit uang berubah menjadi sedikit-sedikit Tuhan, sedikit-sedikit Tuhan, sedikit-sedikit Tuhan. Ini maksudnya. Saya tuh gak pernah. Nah saudara, dikatakan begini, ini akhir zaman, banyak orang beribadah tetapi hidupnya tidak berubah. Kalau suami istri ya lebih tahu tentunya. Jelas ya kan, harusnya paham istrinya seperti apa. Ada gak perubahan istrinya? Kalau suami jujur, suami yang jujur pasti dia bisa, oh hebat ya istri saya. Tapi kalau suami gak mau jujur, yang memang hatinya gak benar, dia gak akan menganggap istrinya berubah. Demikian sebaliknya, istri pun begitu. Kalau dia gak punya hati jujur, dia gak bisa melihat suaminya udah berubah. Tapi dengan integritas penuh, mari suami istri pelayan Tuhan saling melihat, udah berubah belum? Jangan mendukung suami atau istri yang benar-benar tidak mau berubah. Tapi ingatkan, saya tiap hari ingatin. Kenapa? Karena memang saya tidak mau hanya sekedar menjadi pembicara hebat di mimbar, tapi saya tidak berbuat apa-apa di luar. Orang lain melihat saya nol, saya nggak mau. Kenapa? Karena kalau saya seperti itu, artinya saya hidup sebagai manusia akhir zaman. Nah, mengapa tidak mau berubah? Mengapa tidak bisa berubah? Ini pertanyaan semua kita. Dan mari kita selidiki firman Tuhan ini berikutnya. Kita sama-sama selidiki, sama-sama belajar. Kita tidak sedang belajar tentang Tuhan, tetapi kita sedang belajar bersama-sama dengan Dia. Apa yang Dia katakan di dalam Hosea pasal 4. Kita masuk di Hosea pasal 4, saudara. Mari kita lihat benar-benar firman Tuhan ini. Hosea pasal 4. Kok saya sulit ketemu ya? Hosea pasal 4 ayat 1 sampai 6. Hosea pasal 4 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Gini. Dengarlah firman Tuhan,
hai orang Israel. Memang firman ini bagi orang Israel ya. Sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Perhatikan, tidak adanya kesetiaan, tidak ada kasih, tanda tidak ada pengenalan akan Tuhan akan menimbulkan di ayat 2 buahnya begini. Orang yang tidak punya kesetiaan, orang yang tidak punya kasih, artinya adalah orang yang tidak punya pengenalan akan Allah, maka dia hanya mengutuk, berbohong, membunuh. Perhatikan kenapa orang bisa membunuh manusia akhir zaman, mencuri, berzinah, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana, juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Perhatikan, ketika manusia tidak punya pengenalan akan Allah, akibatnya menjadi terkutuk. Mengapa kutuk menimpa satu bangsa? Mengapa kutuk menimpa satu suku bangsa? Mengapa kutuk menimpa satu keluarga? Mengapa kutuk menimpa satu marga? Alasannya adalah tidak punya pengenalan akan Tuhan. Mereka melakukan segala kejahatan, berbohong, berzina, melakukan kekerasan, penumpahan darah, dikarenakan tidak punya kesetiaan akan Tuhan. Bapak Ibu, jadi kita nggak bisa marah-marah lihat orang berbuat jahat, tiba-tiba bawa pisau mau bunuh. Ini kutuk. Kenapa kutuk? Di dalam keluarga itu kemungkinan dari nenek moyangnya sudah ada akarnya, yaitu apa? Tidak adanya pengenalan akan Tuhan. Mari kita pahami sekarang, kita cek. Kalau di keluarga saya ada orang yang sulit bertobat dan sukanya melakukan kejahatan, maka itu ada kutuk. Artinya kakek moyang saya nggak punya pengenalan akan Tuhan. Ini firman Tuhan yang sedang kita dengar bersama. Ini dinyatakan kepada kita. Karena itu mari perhatikan, lalu kita lihat umatku dikatakannya binasa karena tidak mengenal. Jadi akibat dari semua perbuatan ini di ayat 6 dikatakan akhirnya mereka yang tidak punya pengenalan akan Tuhan itu binasa. Paham Bapak Ibu? Paham? Makanya saya sarankan begini. Saya selalu bilang, ini kita mungkin karena pemerja ya, kita bisa datang setiap kali. Tapi perhatikan sekarang ini model jemaat di akhir zaman. Mereka bisa loh 3 kali tidak ibadah seminggu. Padahal 1 kali seminggu saja nggak cukup untuk punya pengenalan. Apalagi mereka tidak ada persekutuan. Tapi kenapa mereka melakukan hal ini? Karena di dalam diri mereka ada bibit pemberontakan, ada bibit ketidaksetiaan kepada Tuhan. Apa katanya? Ada bibit tidak ada kasih kepada Tuhan. Makanya nggak usah heran kalau hari ini keluarga ini si A hadir, minggu depan dia nggak hadir dan tidak merasa bersalah. Bayangkan saudara, ketika saya lahir baru, waktu saya nggak hadir di gereja hari Minggu, saya merasa berdosa. Tetapi perhatikan manusia sekarang, ketika mereka tidak beribadah, mereka santai-santai aja. Ini manusia aja, santai, gak ada masalah. Tetapi yang lebih parah adalah setiap minggu ke gereja, ikut FA, ikut doa, ikut kegiatan, tapi tidak ada perubahan. Ini lebih parah. Saya tahu jemaat yang mana yang gak hadir. Saya tahu siapa yang gak datang. Saya tahu kenapa? Karena saya memperhatikan. Saudara, sedemikian Tuhan memperhatikan hidup kita. Dia tahu saat apa kita, bagaimana kita, apa yang kita lakukan dia tahu.
Saudara jangan heran, setiap kali pulang gereja, saya selalu ngomong sama Rita di rumah, si ini nggak datang. Saya tahu. Kenapa? Karena saya fokus kepada Tuhan. Jadi nggak heran kalau saudara nggak hafal siapa yang nggak datang, karena saudara hanya fokus kepada diri sendiri. Bahkan kalau dipikir-pikir, belum lagi kalau kami di rumah, di sekretariat, setiap pagi jam 5 sudah dengar firman. Saya pernah ngomong, seharusnya kalian sudah menjadi dosen S3 untuk sekolah teologi. Udah gak mungkin lagi seperti ini. Tapi pada kenyataannya, kita tetap tidak punya pengenalan. Kenapa? Karena hati kita menolak. Di dalam ayatnya yang ke-6 jelas dikatakan bahwa umatku binasa. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak punya pengenalan akan Allah. Nah, diartikan begini dalam bahasa Inggrisnya begini. Kalau binasa itu kan dalam bahasa Inggris yang King James Version itu perish, binasa, mati. Tapi yang ini beda. Dikatakan gini, my people are being destroyed because they don't know me. Ini Tuhan ngomong gini. Jadi umatku binasa. Binasanya di sini begini, hancur terpotong-potong. Yang dalam bahasa Ibrani kata binasa di sini disebut dengan dama, D-A-M-A. Sama pengertiannya dengan destroy, being destroyed, dama, yaitu be cut down. Kemudian apalagi saudara, dikatakan dama ini to be done, binasa. Jadi umatku itu binasa karena gak punya pengenalan, itu hancur berkeping-keping seperti keluarganya Lot. Jadi jangan salah, jelas Lot itu pada awalnya adalah orang benar, tapi akhirnya binasa. Teladannya buruk. Kenapa? Karena dia tidak mau punya pengenalan akan Allah. Saudara, mengenal, kita kembali belajar. Tadi kan kata binasa dalam bahasa Ibrani disebut dama. Karena kita bicara dalam Hosea pasal 4 ini, dama ya. Disebut to be cut down, terpotong-potong sampai ke bawah, habis gitu. Jadi gini, bahasa Indonesianya mungkin gini, dicincang. Bayangin, saudara, hancur dicincang. Ini ya, to be cut down. Tetapi kata mengenal dalam bahasa Ibrani di sini disebut da'at. D-A ada koma di atas, A-T, da'at, bacanya da'at. Yaitu pengenalan karena punya pengalaman pribadi, atau yang di dalam bahasa Inggris gini, knowing by experiencing. Saudara punya pengenalan kepada saya dikarenakan punya kesempatan, punya pengalaman pribadi. Jadi ini pengalaman yang paling dalam. Jadi Anda bukan hanya sekedar tahu bahwa itu presiden, tapi saudara punya interaksi dengan dia, punya pengenalan. Yang dimaksud dengan da'at di sini adalah adanya interaksi, adanya intimacy, kedalaman yang di dalam bahasa Yunani disebut ginosko, yang kata kerjanya adalah yada dalam bahasa Ibrani. Artinya hubungan yang intim, layaknya seperti suami dan istri. You understand? Ginosko, kata kerjanya itu yada. Yada itu artinya intimacy, hubungan yang sangat intim,
Seperti layaknya suami istri. Begini, waktu Tuhan berfirman kepada manusia itu, yaitu Adam dan Hawa, dan ketika mereka diberkati, maka manusia itu dikatakan bersetubuh, ada hubungan yang intim, yada, maka menghasilkan keturunan. Kalau kita intim dengan Tuhan, maka kita akan menghasilkan produk-produk pelayanan kita yang dapat dilihat orang. Saudara tidak sekedar lagi untuk duduk dengar itu, bikin sound system itu, tetapi ada pengembangan diri. Dia punya pelayanan A, punya pelayanan B, punya pengembangan. Dikarenakan yada, yang dalam bahasa Yunani disebut ginosko. Amin saudara. Saya pulang, tadi kita sampai rumah jam 2. Cuci semua, tangan semua, badan, baju cuci, baju dibersihin, cuci, makan. Udah jam 3. Saya duduk, saya terus ngomong sama Tuhan. Saya mau lanjutin itu khotbah siang, supaya kami kenyang, supaya kita nggak, jujur ya, saya sering tertekan melihat orang-orang yang memang gak punya kemajuan. Misalnya doa keliling gitu aja, gitu ya, gak dengar suara Tuhan. Tuhan gak ngomong apa gitu. Misalnya di daerah ini ada seperti ini, daerah ini ada seperti ini, terus gak ngalami penganiayaan. Saya dulu ngalami penganiayaan, doa keliling dilemparin batu. Tidak ada sesuatu yang baru, saudara. Kenapa? Gak ginosko sama Tuhan, gak dekat, gak intim. Jadi kita ini gini, saya tadi ngomong gini sama Bapak Gembala, saya ini matinya kapan dan kalau mati bagaimana ya Papi? Dan kalau saya mati, itu tadi ada anak-anak sambil makan kolak sore-sore duduk, saya udah mau persiapan mandi. Itu 5:30 dan saya baru keluar. Saya betul-betul belajar ini berulang-ulang, saudara. Saya ngomong gini sama Tuhan, Tuhan saya belajar, tapi gak mau cuma pintar. Tolong masukin saya, dudukin saya, supaya saya punya keberanian untuk menjadi pelaku. Karena sulit kalau kita gak melakukan. Semalam itu Amakesia bilang di doa puasa, gak melakukan integritas sama dengan munafik. Orang munafik itu dibenci. Saya ngomong, saya nangis, saya bilang gini, Tuhan, meskipun saya kekurangan uang, persoalan sedang berat-beratnya, tapi aku gak akan berhenti memahami, masuk sampai kedalaman hatimu yang paling dalam. Sampai saya diingatkan satu pujian, bagaimana Daud ingin mengerti, ingin menyamakan detak jantungnya dengan detak jantung Tuhan. Saya tadi di meja itu saya bilang, aku pun mau seperti itu. Dan seperti apa sebenarnya pengenalan itu Tuhan? Yang seperti apa? Saya bilang sama Bapak tadi, kekudusan yang seperti apakah yang masih akan dituntut Tuhan dari kita? Apa sih sebenarnya? Pernah gak nanya Tuhan begitu? Tuhan, sebenarnya kekudusan itu modelnya yang seperti apa yang kau mau? Perkenanan kenapa sampai Daud itu mendapatkan pernyataan Tuhan sendiri dan Allah sendiri, bahkan di perjanjian baru dikatakan, aku telah menemukan Daud seorang yang mengerti, yang detak jantungnya sama dengan detak jantungku. Seperti apa sih sebenarnya pengenalan yang seperti itu? Saya ngomong tadi. Dan jujur saya gak puas. Dengan pelayanan saya lakukan, saya belum puas. Saya masih cari terus, masih tanya terus, benarkah saya tetap di kota ini dengan model pelayanan seperti ini? Ataukah sebenarnya mata saya buta dan telinga saya tuli, saya nggak dengar bahwa, ataukah Tuhan suruh saya sudah keluar dan pergi ke tempat yang lebih lagi, bukan lebih enak ya, bukan, saya nggak mau. Dimana ketika saya melayani, ketika saya berbicara,
Orang-orangnya berapi-api seperti dulu dan mereka mau. Jujur ya saudara, yang kita doain COVID semua sembuh loh. Sembuh. Yang parahnya minta ampun, sembuh. Itu to God to be glory. Bukan tuh. Tapi nyata benar-benar Bapak bangun, benar-benar gak tidur, benar-benar berkara dengan Tuhan dan mengatakan, Tuhan, kalau aku ini masih hamba-Mu, sembuhkan dia dari COVID. Untungnya apa sih? Gak ada sebenarnya secara pribadi. Ataukah kami lantas dapat uang, wali kota datang? Enggak pernah. Bahkan hamba Tuhan yang hidupnya gak kudus, pejabat-pejabat bisa ngumpul. Ini pertanyaan berat buat saya, jujur aja. Dan kadang-kadang saya hampir miring kayaknya. Saya sering itu, Rita sering bilang begini, Mami, kenapa? Mikir apa? Saya nggak mikir apa-apa. Saya nggak mikir bagaimana menjadi kaya, enggak. Bagaimana ketika orang itu sembuh, mereka lebih hebat lagi dengan Tuhan. Itu. Saya sebenarnya adalah orang yang memang suka lihat orang sembuh. Jujur ya, meskipun saya kurang diperhatikan. Gini, saya pernah kok bilang, Tuhan, saya sakit gak ada yang nanya. Itu kan pernah saya bilang. Saya ngomong, udahlah saya gak akan tanya. Tapi enggak saudara, karena memang karakter saya gak seperti itu. Saya tanya, udah makan obat apa? Udah apa? Saya coba cari gini-gini. Kadang-kadang saya mikir, saya kok sampai sebegitunya ya? Kenapa ya? Kenapa sih saya ingin tahu dia perkembangannya seperti apa? Bahkan dia sendiri mungkin gak suka, tetapi saya ingin tahu kenapa ya? Ini hatinya Tuhan, saudara. Gak semua orang punya hati seperti ini. Meskipun kadang-kadang saya kecewa dengan sikap-sikap orang. Aduh, saya udah begini, gak pernah gitu kan, gak nanya sama sekali. Tapi saya akan kejar. Pertama saya sempat jujur gini, mampus lah situ, gak akan ku tanya. Bodoh amat. Tapi begitu orang-orang itu mengalami, saya akan terus orang yang lebih dulu ingin begini, ingin begitu. Ini hatinya Tuhan. Ini ciri-ciri orang yang punya pengenalan. Kenapa? Karena sudah gak fokus dengan dirinya sendiri. Saudara, kita tahu bahwa kalau kita binasa itu gak enak. Padahal kita melayani. Tadi jelas ya. Jadi lebih jelas lagi ini. Toh banyak orang Kristen tidak mengalami metamorfosa ini, meskipun mereka beribadah, mereka nggak berinteraksi dengan Tuhan, mereka fine saja. Satu anak di rumah bilang gini, Oma, saya melihat ibu gembala itu yang banyaknya nggak terlalu peduli, biasa-biasa aja. Bahkan waktu kita di Medan diundang, saya melihat bagaimana ibu-ibu gembala. Tapi Oma kenapa harus seperti ini? Saya mengatakan saya nggak tahu. Tapi saya ingat, saya pernah nyanyi, saya pernah doa, saya pernah bilang gini, berikan ku hati seperti hatimu, betul? Yang penuh dengan belas kasihan, yang penuh dengan kepedulian. Nah, adalah munafik, adalah bodoh, adalah ketololan. Kita minta Tuhan beri hatinya kepada kita, tapi ketika Tuhan beri hatinya kepada kita, kita nggak tahu, kita nggak lakukan. Jadi jangan bilang, berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan kepedulian. Tapi lihat orang nggak datang, kamu nggak peduli. Lihat orang nggak ada berminggu-minggu, kamu nggak peduli. Jangankan cari jiwa, lihat nggak datang, kamu nggak tahu. Padahal udah nyanyi begitu. Berarti manusia akhir zaman beribadah, tapi tidak ada perubahan. Gampang kan? Berikan ku mata seperti matamu, memandang apa? Memandang tua yang
di sekelilingku. Sudah lihat orang Cina, itu tuayan. Orang narkoba, itu tuayan. Homoseksual, itu tuayan. Tapi diem. Pagi-pagi kita cuma cabut rumput. Setelah itu ini makan siang, tunggu lagi, makan malam. Besok ada acara doa, pertemuan. Tapi kita dengan lantang menyanyikan ini tanpa takut kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, saudara. Amin. Saya kalau ngomong ini di pengerja, semua pengerja akan cemberut. Jemaat juga nggak tahu apa-apa. Peduli nggak ketika orang nggak punya berkas? Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Itu kan memberi. Betul? Berikan ku kakimu melangkah dalam apa? Rencanamu. Tapi di rumah aja tidur. Berikanku hatimu. Saya bilang, Tuhan, kapan aku punya pengerja-pengerja yang selevel dengan saya, sama-sama lari, gak lelah, jalan gak lesu, sama-sama melihat. Oh, Jumat ini nggak datang, besok aku telepon, atau kalau nggak ada teleponnya aku datang nih. Coba saudara renungin pujian ini. 2 Timotius 3 ayat 1, 2, 3 dan 4 berkata apa? Berfokus kepada diri sendiri. Saudara beribadah tapi nggak lakukan apa-apa. Itulah kejahatan dan itulah manusia akhir zaman. Jadi ada yang dua saya sampaikan, manusia akhir zaman dan hamba Tuhan akhir zaman. Saya percaya buku-buku saudara semua penuh. Kita ini sedang cari bibit, karena saya bilang begini, saya nggak mau ada orang lain yang ditaruh di sini. Saya mau orang-orang sini, mereka yang mewarisi, mereka yang akan jadi gembala, mereka yang akan semua membawa gereja ini naik, bukan dari luar. Karena itu kita terus akan suruh khotbah. Bagaimana pemahamannya? Mengapa disuruh khotbah? Dengar baik. Karena semakin sering khotbah, semakin sering bergaul dengan firman, semakin tertegur dan pasti akan berubah. Saudara. Nah, mari kita lihat bagaimana orang-orang yang gak ginosko. Sampai Tuhan Yesus bilang, enyahlah daripadaku, aku gak mengenal kamu. Orang-orang yang gak mengenal Tuhan. Mari kita lihat Matius 7, saudara. Matius 7 ayatnya yang ke-22. Ya, 21 dulu deh. Kita baca sama-sama. 2, sudah dapat? Sudah dapat semua? Ya, yang sudah dapat mari baca bersama saya Matius 7 ayat 1, 2, 3, iya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 22, mari katakan. Pada hari terakhir, banyak anak akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu juga? Ya, sampai sini dulu. Tadi manusia akhir zaman, saya mau bicara tentang pelayan akhir zaman, hamba-hamba Tuhan akhir zaman. Perhatikan, Yesus bilang begini, Yesus berterus terang kepada mereka, pada akhir zaman banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah doa keliling, aku sudah doa puasa, aku sudah bersyafaat, aku sudah melakukan mukjizat, aku sudah melakukan ini dan itu demi namamu.
kita harus mengejar karunia-karunia. Terutama karunia apa? Bernubuat. Lantas apa yang salah dengan ini? Kenapa Yesus bilang gini? Pada hari terakhir banyak orang berseru Tuhan, Tuhan. Dan ayat 23 berkata, dengar baik, perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan ini, pada waktu orang itu berseru-seru, pada waktu itu aku akan berterus terang, gak pakai neko-neko, gak pakai kata-kata lain. Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian si pembuat. Bapak Ibu perhatikan, Yesus bilang gini, aku tidak ginosko dengan kamu. Pelayanan tanpa pengenalan, mukjizat tanpa pengenalan adalah kejahatan. Yesus ngomong, kamu si pembuat kejahatan. Aku tidak kenal, aku tidak ginosko. Jadi kata pengenalan, adanya relationship antara Tuhan dengan kita. Tuhan mengenal, aku mengenal. Jadi ada konfirmasinya, saudara. Ada konfirmasi dari Tuhan, ada konfirmasi. Tuhan mengkonfirmasi bahwa Dia mengenal Musa lebih daripada nabi-nabi yang lain. Tuhan mengkonfirmasi bahwa Daud detak jantungnya sama dengan detak jantungnya dia. Tuhan mengkonfirmasi apa dengan kita? Halo. Pujian ini gak pernah tenar di gereja-gereja karena mungkin ini hanya dinyanyikan oleh orang-orang yang memang ingin seperti Daud, yang berkata begini, ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Jelas? Biarkan aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ini loh, ajar aku Tuhan mengerti, mengenal detak jantung. Ketika aku melakukan sesuatu, ini detak jantungmu bukan? Yesus ngomong, kamu gak ginosko dengan aku gak kenal kamu. Memang kamu buat mukjizat demi namaku, silakan suka-sukamu. Tapi kalau kamu gak punya pengenalan, kamu gak layak masuk kerajaan. Makanya Tuhan bilang, enyahlah. Dalam bahasa, saya pernah dengar hamba Tuhan khotbah begini, dia meludah dan berkata, "Wih, aku tidak pernah tahu siapa kamu." Kemarin kan Bapak bilang, ketika mukjizat terjadi, banyak orang menjadi percaya, tetapi dia tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Mengapa? Karena Tuhan lihat hati. Ya saudara, kalau kita melayani itu harus ada rasa takut. Tuhan lihat hati kita. Jadi pengenalan itu ada korelasinya dengan hubungan. Dan akhirnya
hamba Tuhan itu akan punya integritas, nggak senang menganiaya orang, nggak senang intimidasi orang, nggak senang ngomongin orang. Kalau masih ada pelayan Tuhan yang selalu ngomel seperti ini, saya yakin ini bukan pelayan Tuhan, tapi manusia akhir zaman. Setuju? Amin. Amin, saudara. Makanya gini loh, kita bisa tahu, Anda dan saya akan sama-sama tahu apakah gereja ini gereja Tuhan atau gereja sampah. Ketika Anda masuk bertemu mereka, Anda mendengarkan apa dari mereka? Apakah hal-hal yang membuat Anda maju atau membuat Anda terintimidasi atau malu? Ketika kita bertemu dan saudara masuk ya ke satu tempat ya, seperti Pak Hutapea kemarin, begitu saudara masuk, saudara akan bisa dengar. Makanya saya bilang, jemaat GBI Rumah Persembahan, jangan coba-coba ngerumpi. Begitu saudara ketemu dengan seorang pelayan Tuhan, saudara tahu dia pelayan Tuhan atau sampah. Dari perkataannya, dari pola pikirnya, dari cara dia berbicara, apa yang dia katakan menit pertama sampai menit kelima, cukup buat saudara tahu gerejanya dipimpin oleh orang benar atau orang comberan. Cukup. Setuju? Setuju? Cukup. Gak perlu memperpanjang lagi, gak perlu. Ketemu satu keluarga yang katanya rajin ibadah. Menit pertama sampai ke menit kelima, Anda udah tahu siapa mereka. Benarkah penyembah atau cuma beragama? Ini yang dimaksudkan Yesus. Banyak orang lakuin mujizat, banyak lakuin kesembuhan, banyak. Tapi buahnya menentukan. Makanya Tuhan berkata apa? Dari pohonnya kamu akan melihat buahnya. Kalau pohonnya baik, maka buahnya baik. Itu loh integritas. Jangan supaya kita didengar orang sepertinya hebat, kita ngomong yang gak jelas, mengumbar perkataan yang katanya tadi apa? Omong kosong, membual, membesar-besarkan yang gak pernah dia lakukan. Seorang hamba Tuhan kalau ngomong gini, percayalah bukan Roh Kudus yang menduduki hatinya, tapi setan akhir zaman. Membuat orang lain tertekan, mau beli olayama lah. Ini hamba Tuhan apa? Sombong banget. Benerkah? Punya pengenalan akan Tuhan. Saudara kalau punya pengenalan akan Tuhan, gak mungkin saudara mengkhianati orang yang sudah puluhan tahun menyuap saudara. Gak akan pernah. Gak akan pernah. Gak mungkin. Tetapi Yesus berkata apa? Memang kau melayani, memang kau begini, memang kau begitu. Tapi aku berkata kepadamu, enyahlah dari hadapanku. Aku gak pernah ginosko dengan kamu, gak pernah punya hubungan, gak pernah punya intimasi dengan kamu. Enyah kamu. Jangan sampai nanti satu waktu main musik, aku main musik di Olayama. Tuhan bilang, aku gak kenal kamu. Kamu gak pernah ginosko dengan aku. Kamu paten mainnya. Tapi kamu gak punya pengenalan. Aku gak tahu siapa kamu. Aku gak pernah ketemu kamu. Mari kita lihat. Saya tadi bilang, ada yang salah dengan pelaku mujizat? Gak ada. Gak salah. Yang salah adalah apabila saudara lakukan tanpa pengenalan. Saudara cuma, apa katanya? Calur.
100.000 Gunung Stoli Gide. Gide, penuh dia pergi. Dia nggak pernah sampai Gide. Itulah pelayanan tanpa pengenalan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memproklamirkan bahwa dia mengenal Musa dengan baik. Bahkan dia ngomong begini, aku berbicara kepada para nabiku melalui mimpi, penglihatan, pelihat-pelihat, dan nubuat. Tetapi kepada Musa, aku berbicara face to face. Ini pengakuan Tuhan sendiri tentang Musa. Mari kita lihat dulu di Ulangan 34, Saudara, kita masuk perjanjian lama. Ulangan pasalnya yang ke-34, ayatnya yang ke-10. Gini, Tuhan ngomong begini. Saudara catat dan saudara perhatikan ayat kitab saudara. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Enggak ada. Orang lain mungkin melalui malaikat mimpi. Yakub bermimpi melihat malaikat, itu sudah disebut ketemu Tuhan karena malaikat mewakili Tuhan. Tetapi tentang Musa dia dikatakan berhadapan muka. Mari kita lihat lagi Bilangan, kita naik Bilangan pasal 12. Mari kita lihat ayat 1 sampai 18. Tapi saya mau jelaskan ayat 1 itu tentang Harun, Miriam yang mengatai Musa, kemudian Tuhan menyelesaikan mereka. Lalu di ayatnya yang keempat, perhatikan, saya mau lihat saudara, ayat 4 begini. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam. Perhatikan, Tuhan itu berbicara dengan mereka semua. Dikatakan begini, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Ini waktu Allah, waktu Tuhan mau menegur Harun dan Miriam tentang mereka yang mengata-ngatai Musa soal perempuan Kus yang diambil Musa menjadi istrinya itu. Dan Miriam ngomong gini, apakah memang Tuhan hanya bicara kepada dia saja? Tidak juga kepada kita. Tapi Tuhan turun dari tahta. Dia turun tahta dan menemui mereka bertiga dan berkata, keluarlah kalian ke kemah pertemuan. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu ngomong gini, ayat 6. Ayo sama-sama, 2, 3, ya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia di dalam. Jadi karunia nabi itu jelas, mimpi dan penglihatan, nubuat. Ini dia lagi ngejelasin ini. Jadi Tuhan itu turun tahta kalau kita ngotot. Turun, dia datangin. Dengerin kalian dua ya katanya kepada Harun dan Miriam. Kalau Musa itu sekedar nabi, aku gak perlu jumpain kalian seperti ini. Aku cukup berikan mimpi dan penglihatan dan pasti kamu percaya. Tetapi di ayat 7 dikatakan demikian. 2, 3 ya. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. 8. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Allah mengkonfirmasi bahwa dia berbicara dengan Musa face to face. Jadi jelas saudara, ada interaksi. Bayangin. Jadi kalau kita katakan kita kenal presiden, presiden harus mengkonfirmasi bahwa kita kenal dia. Kalau saudara kenal Yasona Lawli, bukan karena merasa kenal karena sama-sama suku Nias, bangga dia jadi menteri. Tetapi saudara betul kenal, Yasona akan bilang, iya aku kenal dia, aku pernah ketemu dia. Paham ya? Ngerti ya? Jadi kalau kita bilang aku pengenal Tuhan,
memberi makan aku, memberi ini. Tetapi dia menganiaya aku, memfitnah aku, menyerahkan aku kepada orang-orang durjana karena tidak punya pengenalan. Jadi kalau seorang hamba Tuhan melakukan itu, pelayan Tuhan melakukan kepada hamba Tuhan, itu jelas dia belum kenal Tuhan. Dia cuma secara apa? Lahiriah dia pergi ke gereja, kesannya rohani, tapi hatinya busuk. Karena kalau anak Tuhan punya pengenalan, saudara gak akan pernah main-main. Saudara gak akan berani menindas hamba Tuhan. Gak akan berani. Gak akan berani. Kalau saudara takut Tuhan, saudara gak akan berani menganiaya hamba Tuhan. Ada haleluya. Sampai ayat ke-12 itu murka Tuhan bangkit. Tapi kita nggak di situ. Saya cuma mau saudara percaya, ada konfirmasi, ada ayatnya bahwa Musa benar-benar dikenal sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan bangsa Israel. Bangsa Israel ini gini, layaknya jemaatnya kita. Ya, nggak usah ceritain jemaat orang lain. Layaknya jemaat kita gini, aku butuh kesembuhan, aku butuh berkat, aku mau makan, belum makan hari ini, aku butuh ini, aku butuh itu, tapi nggak mau ketemu Tuhan. Bangsa Israel itu seperti itu. Waktu Tuhan ingin berbicara kepada bangsa Israel tentang 10 hukum Taurat, Tuhan itu nantang ngomong gini, katakan kepada bangsa Israel, sama-sama naik, tunggu aku akan berbicara kepada mereka. Tetapi apa kata bangsa itu? Kamu aja deh Musa yang naik, gak usah kami takut, nanti kami mati. Mengapa? Dengar, jika tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat, kalau tidak kudus ketemu Tuhan mati. Makanya banyak pelayan Tuhan mati rohani, itu jelas pasti gak kudus. Dulu pengalaman saya masih di Bandung, itu ada satu worship leader cowok, ternyata ketahuan banyak yang ngadu, perempuan banyak yang dia tidur. Tapi ya aneh, gembalanya gak mau percaya. Saya sempat juga terkejut karena kalau melihat dia memimpin itu seperti sungguh-sungguh, saudara. Ada banyak yang seperti itu. Ini pria. Waktu itu saya masih menjadi penjaga menara doa. Waktu saya lihat, dan orang itu saya konseling, nangis benar-benar ngadu. Foto-foto mereka waktu di Bali seperti apa, udah kayak artis bintang film cabul. Tapi aneh. Makanya perlu gembala yang punya karunia membedakan roh. Gak tutup mata dengan semua itu. Itu dilakukan bukan sebelum bertobat, sambil melayani, sudah melayani, merusak perempuan-perempuan. Ini terjadi. Nah, bangsa Israel ini ngomong begini. Mari kita lihat ini ayat yang terakhir ya, Keluaran 20 ya. Kita masuk di Keluaran 20. Mari kita lihat, kita belajar saudara, supaya kita benar-benar takut akan Tuhan. Tuhan itu nyata ya. Di Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-18. Gini. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi. Bayangin, sangkakala berbunyi di atas gunung. Sangkakala ini malaikat-malaikat Tuhan ya. Dan gunung itu berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Dengar baik. Bagi orang-orang yang tidak kudus, bagi orang-orang yang tidak suci, kehadiran Allah mendatangkan ketakutan. Tetapi bagi orang suci dan kudus, kedatangan Allah membawa kemuliaan, dan dia akan takut dan gemetar, bukan takut seperti menghindar, tetapi dia takut dengan penuh kemuliaan dan merunduk dan memuja. Tapi bagi orang-orang jahat, bagi orang-orang yang
Tuhan datanglah. Tapi bagi orang yang gak siap, dia ketakutan. Dia berusaha lari, nabrak sana sini. Saudara ingat, ini terjadi bagi bangsa Israel. Ketika mereka sudah keluar dari Mesir, mereka sudah lihat mujizat. Sepatu mereka 40 tahun gak rusak. Tidak ada satupun merek sepatu yang pernah dipakai orang 40 tahun terus keliling-keliling jalan, tidak rusak. Pakaian mereka tidak usang. Mereka makan mana dari surga. Mereka makan burung puyuh, minum air dari batu karang. Makanya ada nyanyian mereka yang berkata, seperti air yang dari batu karang, air madu yang manis. Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Tuhan itu ngajakin begitu. Maka berkatalah mereka berkata kepada Musa, ayat 19, engkaulah yang berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tapi jangan Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Perhatiin, bangsa Israel menolak pengenalan akan Allah. Bapak Ibu, mari kita renungi. Tuhan selalu punya kerinduan untuk mendekat kepada kita. Tuhan rindu, dia cari kita. Meskipun kita orang berdosa. Perhatikan, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan gak menghindar. Tuhan cari mereka. Adam, di manakah engkau? Tapi mereka takut. Kenapa takut? Ya itu tadi, orang-orang berdosa akan takut ketemu Tuhan. Takut dalam arti menghindar. Tapi orang kudus takut akan Tuhan, bukan menghindar, menerima, menikmati hadirat Allah. Jadi pada hakikatnya Tuhan selalu ingin dekat kepada kita. Katakan amin. Tuhan selalu ingin dekat. Tuhan selalu ingin berbicara. Dan Tuhan bilang kepada Musa, biarlah bangsa Israel itu mendekat kepadaku, supaya aku mengajar mereka. Aku ingin mengajar mereka. Tapi mereka bilang sama Musa, kau ajalah Musa, kami gak usah. Cukuplah berkat-berkatnya saja. Cukuplah mujizat. Cukuplah tanah Kanaan, tanah perjanjian. Menuntut janji. Tanah Kanaan mana? Tanah perjanjian mana? Madu mana? Mujizat mana? Sakit dipatok ular, mereka sembuh. Mereka sakit, mereka sembuh. Mereka terima mujizat. Bukankah manusia akhir zaman demikian rata-rata terima mujizat tapi menghilang, tidak pernah mendekat kepada Tuhan? Terjadi dan terjadi terus menerus berulang-ulang. Mereka gak butuh Tuhan, tapi mereka butuh janji Tuhan. Ngeri ya? Ngeri ya? Jangan sampai kita seperti itu. Butuh Tuhan genapi janjinya, tapi kita gak mau dekat sama Tuhan. Makanya hati-hati saudara. Ya, pengerja-pengerja yang ikut jadi panitia, jangan cuma nuntut Tuhan memberkati, gak mau dekat, gak mau nanya, apa rencana, bagaimana kira-kira, apa yang harus kami lakukan, kemana kami melangkah. Itu mendekat, saudara, bertanya. Jadi Musa ini selalu ingin tahu hatinya Tuhan. Sama seperti Daud. Daud selalu bertanya. Ketika mau berperang dia bertanya, Tuhan, apakah aku mengiri atau menganan? Ataukah aku memutar? Tuhan bilang apa? Kamu berputar setengah lingkaran. Nanti kalau kamu dengar suara bunyi pohon-pohon kertau, tandanya kamu harus maju menyerang. Dia nanya. Saudara, tanya Tuhan kita mau kemana. Tanya Tuhan anak kita mau sekolah apa. Tanya Tuhan, karena dia yang tahu masa depan. Kita gak pernah tahu masa depan. Tanya, apakah aku cocok tinggal di Medan? Tahun pertama sampai tahun ke 12, 13, 14 cocok. Tahun ke 15 bab. Mazmur 103. Mazmur 103 saudara. Mazmurnya Musa. Demikian firman Tuhan. Dia ngomong begitu. Tuhan, ayat yang ke-7. Ia
ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada bangsa, kepada orang. Nah, dengar begini. Kenapa kok Mazmur ini ceritanya aneh, saudara? Dia ngomong gini, ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Kepada Musa, Tuhan memperkenalkan jalan-jalannya, tapi kepada orang Israel, Tuhan itu cuma memperkenalkan apa? Perbuatannya yang ajaib. Saudara perhatikan gini, kata jalan-jalan itu sama dengan rancangan dan pikiran Tuhan. Jadi kalau kita intim dengan Tuhan, punya pengenalan akan Tuhan, maka kita bertanya, Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya, menunjukkan pikiran-pikirannya. Berbeda dengan bangsa Israel karena menolak pengenalan akan Tuhan. Jadi begini kesimpulannya, saudara bisa tabiri. Kepada orang yang punya pengenalan akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya atau rancangan-rancangannya atau pikiran-pikirannya. Tetapi kepada orang-orang yang menolak pengenalan akan Tuhan, Tuhan hanya akan menunjukkan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dan bahkan meskipun melihat dan mengetahui perbuatan-perbuatan yang ajaib itu, mereka pun gak pernah nikmati. Banyak kan orang Kristen tahu, oh, orang itu dapat mujizat, saya enggak. Ya kan? Oh, ini begini, saya enggak. Kenapa? Enggak punya pengenalan. Karena memang Tuhan hanya menunjukkan perbuatannya kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel yang mau begitu. Udahlah Musa, kau aja lah. Makanya Musa makin dekat. Ketika dia mendekat ke gunung itu, dia mendengarkan Tuhan berbicara dan memberikan 10 hukum yang harus dipatuhi oleh bangsa Israel dengan tulisan tangannya sendiri. Waktu Tuhan menulis, Musa hadir di situ. Haleluya, saudara. Berbiasa kan Tuhan? Apa faedahnya kalau kita punya pengenalan akan Tuhan? Ini conclusionnya sudah 9:30. Tapi karena ini pengajaran, saya berharap pemain musik juga nggak komplain pulangnya agak malam. Gini saudara, seperti Musa rindu memahami pikiran Tuhan di dalam Keluaran 33 itu tadi ayat 13. Dia mau rancangan Tuhan ada padanya. Catat aja di Keluaran 33:13 dikatakan ini. Musa rindu memahami pikiran dan rancangan Tuhan, ingin mengetahui isi hati Tuhan. Seperti Daud yang berkata, izinkan aku mengerti hatimu dan biarkan kau temukan detak jantungku seirama dengan detak jantungmu. Musa punya itu, sementara bangsa Israel yang adalah gambaran jemaat akhir zaman, manusia akhir zaman, hanyalah orang-orang yang menuntut berkat, memang kasih perpuluhan. Ketika belum diberkati, berhenti memberi perpuluhan. Waktu ngasih perpuluhan bilang gini, ini loh Tuhan aku kasih. Dituntutnya perpuluhan itu, dituntutnya janji-janji itu. Mereka tidak mau punya pengenalan. Beda dengan Musa, beda dengan Daud, beda dengan Abraham. Mereka punya pengenalan, dan pengenalan itu yang menyeret kita kepada berkat. Katakan amin. Pengenalan itu yang membuka karena Tuhan memberitahu rahasianya. Dan saya bilang gini, Tuhan terima kasih. Kalau sampai hari ini saya belum menemukan sumbernya, berarti aku harus lebih lagi mengenali hati Tuhan. Itu tadi waktu saya bersekutu sama dia, saya nangis. Terima kasih, saya ketemu rahasianya. Berarti saya kurang punya pengenalan. Meskipun saya berdoa, tapi saya kurang mengerti. Gak mau nanya keinginanmu apa. Tuhan, memang kau inginkankah ini semua atau tidak? Ini harus kita lakukan, saudara. Pengenalan akan Allah akan membuktikan 2 hal. 1, cara pandang kita berubah. Prioritas hidup kita berubah. Cara pandang kita berubah, prioritas hidup kita berubah, maka menentukan apa yang kita kejar. Saudara dengar baik.
ketika kita punya pengenalan akan Tuhan, punya dua hal yang sangat penting, yaitu satu, cara pandang kita berubah, prioritas kita, hidup kita berubah. Nah, ketika cara pandang kita berubah, maka akan menentukan prioritas. Artinya gini, setelah engkau berubah dari pola pikir, engkau juga akan berubah, akan berpikir, akan tahu apa yang lebih penting, mana yang paling utama untuk dikejar, berkatkah atau perkenanan. Yang kedua, akibat pengenalan akan Tuhan. Yang kedua, yaitu 2 Petrus 1 ayat 4. Gini saudara, dengan jalan itu, ya, ayat 3 dulu. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Perhatiin, untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Perhatikan. Jadi gini, semakin bertumbuh, semakin saleh hidup kita. Dikatakan karena kuasa ilahinya. Jadi kita punya keberanian untuk hidup kudus, untuk hidup saleh. 2 Petrus 1 ayat 3 berkata, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Jadi tidak ada kesalehan, tidak ada kekudusan tanpa pengenalan akan Tuhan. Katakan amin. Karena yang telah memanggil kita oleh kuasa yang mulia dan ajaib. Ayat 4, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian, sekali lagi, mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Katakan amin. Pengenalan akan Tuhan menjadikan kita semakin hidup kudus. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Saudara, temukan diri saudara hari ini. Bergabunglah dengan Tuhan hari ini. Alkitab berkata, semakin kita punya pengenalan, hidup kita harus semakin saleh, semakin kudus. Gak suka hal-hal duniawi lagi. Gak suka hal-hal yang comberan-comberan lagi, seperti rokok, judi, mabok, narkoba, perempuan, yang lain-lain itu gak mungkin, saudara. Tapi ingat, bukan sekedar lepas dari kebiasaan buruk, tetapi betul-betul bertumbuh dan punya pengembangan diri. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Makasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Lebih dalam lagi kami mau mengenal Engkau. Terima kasih. Rindukan pengenalan akan Allah. Seperti Daud, seperti Musa yang berkata, ajari aku Tuhan. Kalau saudara mau kita naikkan pujian ini, kita katakan kepada Tuhan, ajari aku mengerti perasaan, mengerti detak jantung. Tuhan, ku berikan semua